Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diva Salsabila, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, gelombang ketiga, angkatan ke-6, kelompok ke-1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Pokok pembahasan yang pertama adalah manajemen ASN. Materi pokok pada pembahasan kali ini adalah A. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. B. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. C. Mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayanan publik. Dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN. 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Berikut adalah hak PNS dan hak PPPK. Hak PNS. A. Gaji, tunjangan dan fasilitas. B. Cuti. C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan. Dan E. Pengembangan kompetensi. Hak PPPK. A. Gaji dan tunjangan. B. Cuti. C. Perlindungan. Dan D. Pengembangan kompetensi. Sesuai dengan azas profesionalitas, hak yang diterima ASN diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Berikut adalah kewajiban bagi ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berikut adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan, di mana instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya.
Berbagai sistem pengelolaan pegawai dalam organisasi harus mencerminkan prinsip sistem merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN meliputi manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi dan sistem informasi. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Barang atau jasa. Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Barang atau jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable, serta cara berkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Prinsip pelayanan publik: partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalisasikan dengan cara memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Etiket dalam pelayanan publik. Yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Etiket dasar yang harus dilakukan ASN: sopan, hormat, perhatian, suka menolong, tenggang rasa, ramah, dan kendali emosi. Whole of Government. Whole of Government merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Mengapa diperlukan WOG? Karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Adanya faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang terakhir, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya disintegrasi bangsa. Penerapan Whole of Government. Praktek WOG. Penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Tantangan WOG. Kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan.